Dan di antara yang patut untuk kita syukuri pada kesempatan malam hari yang berbahagia dan berbarokah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan dengan pengajian Islam, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Kenapa para jemaah sekalian? Karena orang yang senang dengan ilmu dan majelis ilmu adalah ciri Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang, baik dunia maupun baik akhiratnya, yufaqihu fid-din, kata Rasulullah, Allah akan arahkan dia untuk belajar ilmu agama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian rutin kita dari membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dan kita masih pada bab at-taubah, tentang masalah taubat, tentang keutamaan taubat, tentang kewajiban taubat, dan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Malam ini kita akan membaca pada hadis yang beliau bawakan, hadis nomor 17, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi seulang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapapun dia, apakah laki-laki atau perempuan, melakukan dosa kecil atau dosa besar, bahkan dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala paling murkai, yaitu dosa syirik, kalau dia mau bertaubat, apa kata Nabi Sallallahu, Allah akan menerima taubatnya selagi ini salah satu syarat diterimanya taubat, selagi waktunya masih memungkinkan, yaitu waktu yang belum terbitnya matahari dari arah barat. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tahu di antara tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat adalah matahari yang biasanya terbit dari timur tenggelam ke barat, nanti akan berbalik, terbit dari barat dan tenggelam ke timur. Perubahan alam ini adalah tanda bahwasanya hari kiamat tinggal beberapa hari lagi. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika tanda ini sudah muncul, sudah sangat dekat dengan hari kiamat, maka semua manusia saat itu yang tersisa itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, melihat fenomena alam yang berubah. Para jemaah sekalian, mereka semuanya ingin bertaubat, mereka semuanya sadar, mereka ingin beribadah kepada Allah, baru sadar mereka. Akan kata Nabi Rasulullah, sudah terlambat, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam motivasi kepada kita untuk bersegera untuk bertaubat. Karena kita tidak tahu ajal kita ini kapan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi kesempatan, membuka tangannya, membuka tangan-tangannya. Maksudnya adalah mengajak kepada hamba-hambanya yang bergelimpangan,
yang banyak terjerumus di dalam dosa dan maksiat, bahwasanya mereka memiliki Tuhan, memiliki Allah yang Maha Pengampun, yang Maha memaafkan semua kesalahan-kesalahan asalkan mereka mau untuk bertaubat. Di sini di dalam syarahnya bahkan dikatakan di antara faedah dari hadis ini, apa yang akan kita ambil dari faedah hadis ini, kalau dikatakan yaqbalullahu taubata min ibadihi wa yafu 'an sayyi'ati idza waqa'at fi halati tamakkun. Allah akan senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan secara umum syarat-syarat taubat yang nasuha pernah kita sampaikan yang di majelis ini pada pertemuan sebelumnya. Kalau itu dosa yang berkaitan dengan hak Allah, syaratnya ada 3. Pertama, dia tinggalkan, kemudian dia menyesal, kemudian dia bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Tidak ada rencana untuk mengulangi lagi. Adapun yang berkaitan dengan hamba terhadap sesama manusia, kezaliman terhadap manusia, maka di samping 3 ini dia harus mengembalikan hak-hak mereka. Kalau itu berupa harta, harus dikembalikan harta tersebut. Kalau itu berupa kehormatan, dia harus meminta maaf, meminta kehalalan. Kalau itu berupa fisik yang dia lukai, demikian pula dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, selagi waktu masih memungkinkan dan dia bertaubat dengan syarat 3 tadi atau 4 yang berkaitan dengan hak manusia, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku yang telah banyak melakukan dosa dan maksiat, telah melampaui batas, telah berlebih-lebihan dalam dosa dan maksiat, dan kita semuanya berjamaah harus mengakui ya, bahwa kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat, dosa mata kita setiap harinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lihat. Kadang-kadang kita masih mudah terjerumus, mudah membiarkan pandangan kita melihat sesuatu yang Allah haramkan. Telinga kita setiap harinya, bahkan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mendengarkan suara-suara yang tidak boleh didengar, suara-suara yang memang itu adalah aswatu syaitan, isma'ul min mazamir syaitan, itu suara-suara dari bisikan-bisikan syaitan. Tapi kita kadang-kadang masih menikmati lisan kita, apalagi dosa lisan banyak sekali. Dosa menghibah kerasan, dosa mengandung dosa, dosa mencela, dosa menfitnah, menuduh, dan dosa-dosa yang lainnya yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Di sini kata penulis, yang berullah taubatan min ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'at idza waqa'at fi halatin tamakkun. Allah itu akan senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya selagi taubat tersebut terjadi pada waktu yang masih memungkinkan. Wa min dzalika yaqa'u min at-ta'ib qabla tulu'i syamsi min maghribiha, yaitu dia bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari arah barat. Kalau ada yang bertanya, Pak Ustaz, kapan terbitnya matahari dari arah barat? Kita tidak bisa memastikan, dan kita pun tidak penting untuk mengetahui. Apakah kalau kita tahu 2 tahun lagi matahari akan terbit dari arah barat, sekarang kita akan bersantai-santai kemudian bermaksiat seenaknya saja? Karena di samping masa habis waktu taubat, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat, mungkin waktu tersebut masih puluhan tahun mungkin, bahkan mungkin ratusan tahun mungkin. Tapi yang kita takutkan kan kematian pun mengintai kita. Andaikan Allah SWT mengkhabarkan, andaikan tadi tentu tidak mungkin, andaikan tadi seandainya Allah memberitahu, wahai sekalian manusia,
waktu terbitnya matahari dari barat yang menunjukkan habis waktu bertaubat itu adalah 30 tahun lagi. Andaikan ada informasi yang valid dari Allah, andaikan, tentu ini mustahil. Tapi kita kan selalu merasa khawatir terhadap datangnya kematian yang secara tiba-tiba, yang seandainya seorang itu meninggal dunia, maka dia akan sangat menyesal ketika dia masih belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Kemudian di antara faedah yang lainnya, beliau mengatakan kalau Allah Ta'ala yauma ta'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Hari ketika datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, saat itu iman sudah tidak bermanfaat lagi. Lam takun amanat min qabl, yang orang itu sebelumnya tidak beriman, maka sudah tidak bermanfaat lagi imannya. Kafarat haid tertutup syamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu aman ajma'un. Ketika matahari terbit dari barat, kaum sekalian, saat itu semua manusia melihat dan beriman. Jadi dalam hadis disebutkan melihat fenomena alam sudah lain, sudah berubah, mereka semuanya beriman. Manusia itu kadang-kadang sadar kalau peringatan yang sifatnya perubahan alam, peringatan berupa musibah itu Allah berikan, biasanya sadar.